Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak dulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ihsan Hidayatullah, bisa dipanggil dengan Bapak Ihsan. Nah, di video kali ini Bapak ingin menjelaskan ke kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk mengisi absennya di link yang sudah Bapak kirim di WA Group. Selanjutnya, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah juga belajar dengan Ibu Dahliana tentang pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, ketika belajar IPA kemarin itu pada pelajaran muatan IPA, kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ingat kan? Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi muatan IPA dan juga muatan IPS. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui media pembelajaran atau media video pembelajaran yang Bapak sampaikan ini, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan opovipar serta manfaatnya dengan benar. Yang kedua itu ada muatan IPS. Melalui media video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengaruh kondisi grafis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara dengan benar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak juga ingin mengingatkan kembali bahwa untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baiklah, Bapak pimpin doa untuk pada pagi hari ini. Angkat kedua tangannya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, silahkan kalian buka buku halaman 27, yaitu tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 yang berjudul hewan sahabatku. Nah, di pendamping pembelajaran pertama itu ada muatan IPA KD 3.1. Oke, yang pertama itu Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Baiklah, dengarkan penjelasan dari Bapak. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara berkembang biakan hewan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, itu bisa disebut dengan ovipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, itu juga bisa disebut dengan vivipar. Dan yang terakhir itu ada hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan, itu disebut dengan opovipar. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan lagi nih tentang perkembangbiakan hewan secara bertelur. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan vivipar. Hewan bertelur memiliki beberapa ciri. Di antara lainnya tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya seperti ayam,
bebek, ikan, reptilia, dan katak. Selanjutnya, yang kedua itu ada perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Itu juga bisa disebut dengan vivipar. Nah, hewan-hewan yang melahirkan memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki daun telinga dan tumbuh ditutupi rambut. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah seperti sapi, seperti kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Oke, yang ketiga itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan itu tadi yang ketiga. Nah, bisa disebut dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain itu ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Baiklah, itu adalah materi kita tentang muatan IPA pada kali ini, yaitu tentang hewan yang melahirkan, hewan yang bertelur dan melahirkan. Oke, sekarang lanjut ke halaman 36, yaitu tentang muatan IPA KD.1, KD.3.1. Oke. Nah, di sini juga ada perkembangbiakan hewan. Nah, tadi kan kita sudah Bapak jelaskan tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ada perkembangbiakan hewan secara bertelur, beranak, atau melahirkan, dan cara keduanya, yaitu melahirkan dan bertelur. Nah, pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan yang berkembang biak secara ovipar meliputi kelompok burung, reptilia, amfibi, dan ikan. Pada perkembangbiakan secara vivipar, calon individu baru tumbuh dan berkembang di rahim induk betina. Hewan yang berkembang biak secara vivipar meliputi kelompok mamalia atau hewan yang menyusui. Bagaimana hewan berkembang biak dengan cara ovovivipar? Nah, perhatikan gambar yang ada di halaman 37. Sini ada gambar ikan paus, ikan lele, dan ikan pari. Nah, di sini dijelaskan juga perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara vivipar. Itu adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Sedangkan ovipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Dan yang kedua itu embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Dan yang terakhir itu ada yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, ovovivipar ini perkembangbiakan dengan cara bertelur dan kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Oke, apakah kalian sudah paham tentang perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan, bertelur, dan melahirkan serta bertelur? Nah, selanjutnya kita belajar tentang muatan IPS. Silakan kalian buka buku halaman 30. Sini ada judul yang berjudul Pengaruh Kondisi Geografis terhadap Potensi Ekonomi di Negara-negara Asia Tenggara. Ini adalah muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Nah, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitarnya.
Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Begitupun kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Ini adalah tabel tentang perbedaan antara ekonomi di negara Asia Tenggara. Contohnya di sini ada negara Indonesia. Ini mata pencahariannya adalah petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Sedangkan sumber daya alamnya itu dari Indonesia adalah daratan rendah, itu ada padi, ada sayuran, jagung, dan buah-buahan. Untuk dataran tinggi itu ada teh, kopi, pina, cengkeh, dan kelapa sawit. Untuk pesisir pantai itu ada ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Dan yang untuk sumber daya alam bagian hutan itu ada kayu, itu kayu jati, rotan, dan karet. Dan yang terakhir itu untuk barang tambang, di Indonesia itu menghasilkan minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Oke, ini juga ada contoh lain, itu negara di Brunei Darussalam. Nah, silahkan kalian amati juga di tabel pada buku halaman 30 ini, yaitu pada Brunei Darussalam itu mata pencahariannya adalah pertambangan, buruh industri, dan tenun, buruh industri tenun dan logam, dan yang ketiga itu ada petani. Sedangkan sumber daya alamnya itu ada hasil bumi utama, itu minyak dan gas bumi, menyumbang 40% pendapatan negara. Yang kedua itu ada padi, ada pertanian. Nah, pertanian ini ada padi, buah-buahan, lada, dan kelapa daratan rendah. Silahkan kalian lihat lagi perbandingan untuk negara ASEAN lainnya. Ini ada Filipina, ada Kamboja, ada Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Oke, baiklah, kita lanjut lagi pada halaman 42. Silahkan kalian buka buku halaman 42. Sini ada tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Ini muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Nah, pada kegiatan ekonomi di negara-negara Asia ini sudah kita pelajari sebelumnya tadi, bahwa kamu sudah mengenal berbagai potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, potensi ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Nah, keberagaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang beragam. Misalnya, mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama antara lain itu padi, kelapa sawit, tebu, kopi, cakalang, kepiting, udang, tuna, tongkol, dan rumput laut. Beberapa wilayah memiliki potensi bahan tambang melimpah minyak seperti minyak dan gas bumi, batu bara, tambang emas, dan perak. Oke. Untuk Brunei Darussalam itu juga kaya akan bahan tambang. Salah satunya adalah minyak bumi. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya alam itu yang terdapat di Brunei Darussalam. Itu adalah pendapatan terbesar dari Brunei Darussalam. Sama seperti di Indonesia, sebagian besar penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Komoditas utama pertanian antara lain tuh karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra.
Penduduk lain bekerja di bidang pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Perekonomian di Singapura lebih maju dibandingkan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, kegiatan ekonomi di Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Lanjut, sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk Thailand berada di bidang pertanian. Bahkan, Thailand ini memiliki julukan lumbung padi dunia. Selain itu, juga kegiatan ekonomi di bidang kehutanan, pertambangan, dan industri. Devisa utama Thailand berasal dari kegiatan pariwisata. Pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama untuk penduduk Filipina. Selain itu, warga Filipina juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Bertani merupakan mata pencaharian utama penduduk Kamboja. Mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Padi dan karet merupakan hasil pertanian terbesar di Kamboja. Sungai Mekong juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh penduduk Laos. Selain itu, mereka juga berternak. Sama seperti di negara-negara Asia Tenggara, pertanian menjadi kegiatan utama di Vietnam dan Myanmar. Padi merupakan hasil pertanian kedua di negara tersebut. Nah, baiklah, itu tadi adalah materi tentang muatan IPS kita pada kali ini. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan tentang kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini, yaitu tadi pada pembelajaran pertama kita belajar tentang materi muatan IPA. Nah, pada materi muatan IPA kita tadi belajar tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ada cara melahirkan, ada cara bertelur, dan cara keduanya yaitu bertelur dan melahirkan. Selanjutnya kita belajar tentang muatan IPS. Nah, muatan IPS ini tadi kita membahas tentang kondisi geografis di Asia Tenggara, yaitu tadi tentang pendapatan, tentang sumber daya alam, mata pencaharian yang ada di negara Asia Tenggara atau bisa disebut dengan ASEAN. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan bahwa nanti Bapak akan kirim link untuk menjawab soal latihan pada pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa jawab pertanyaan Bapak itu di link yang sudah Bapak sediakan. Terakhir dikumpul jam 5 sore. Jangan lupa isi dan ingat jam 5 sore. Jangan sampai kemalaman dan jangan sampai nggak ngisi. Karena kalau nggak ngisi, kalian nggak akan dapat nilai. Oke? Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk belajar kembali dan mengulang-ulang pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.